Hah? Oke, malam teman-teman. Kedengaran suara saya? Aman Pak, jelas Pak. Oke, aman. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu beberapa hal, dua hal ya. Pertama tentang daftar hadir. Daftar hadir sejak pertama kita ketemu tidak pernah mengisi daftar hadir. Sebenarnya saya sudah sediakan di Google Classroom, cuma saya lupa mengumumkan. Nanti teman-teman di situ sudah ada nama teman-teman dan tanggal pertemuannya. Jadi kalian bisa buka kalau masuknya 4 kali ya. Jadi hari ini sih kita bikin dua kali pertemuan sekaligus ya. Jadi hutang minggu lalu sama hari ini saya jadikan satu. Jadi kalau dari awal sudah hadir berarti 4 kali. Ya tanggal 2, 9, 16 dan 23 hari ini. Ya tinggal ditaruh tanda bintang saja di kolom namanya dan di kolom tanggalnya. Ya pertama itu. Yang kedua adalah yang tadi dibutuhkan kejujuran ya. Yang kedua adalah tugas akhirnya atau ujiannya. Saya nggak memberikan ujian dalam bentuk pertanyaan, tapi saya memberikan ujian dalam bentuk tugas. Mudah saja. Di situ saya sudah tulis juga di Google Classroom. Silakan masuk dengan judul ujian. Di situ saya hanya minta teman-teman memberikan laporan baca saja dari buku Bunga Rampai karya Handri Chandra. Yang sebenarnya itu juga ditulis oleh mahasiswa semester 5 sekarang mereka. Baca saja Injil Matius sampai Yohanes, bikin laporan bacanya. Jangan mengcopy paste, tapi yang namanya laporan baca pakai bahasa sendiri ya. Apa yang kalian dapatkan ketika mempelajari Matius sampai Yohanes, kemudian tuliskan di situ. Ya, di situ ada kriterianya, ada fontnya, size-nya, minimal berapa halamannya. Di situ ada semua ya, tinggal ikuti saja. Itu saja pengumuman saya. Dan nanti tugas akhirnya itu dikumpulkan seminggu setelah pertemuan terakhir, jadi 2 minggu dari sekarang. Makanya saya kasih dari sekarang ya, saya kasih dari sekarang supaya ada waktu, berarti 2 minggu untuk kalian mensubmit atau turn in tugasnya itu ya. Jangan berupa screenshot, jangan berupa yang lain-lain. Lembar kerjanya tinggal ambil, tinggal ikuti saja di situ. Ya, saya rasa udah nggak ada yang gaptek di sini, cuma tinggal ambil lalu ketik aja apa yang ada di situ. Nanti kalau udah selesai langsung keluar, pasti masuk di situ. Ya, nanti tinggal di turn in. Ya, itu saja yang saya mau sampaikan. Baik. Mengingat padatnya surat-surat yang harus kita bahas hari ini, tapi saya hanya mengambil beberapa isu penting saja dari surat-surat yang mungkin teman-teman sudah mungkin pernah tahu gitu ya, ketika ada pengkhotbah yang mengkhotbah yang mengkhotbahkan dari surat-surat Paulus dan surat-surat umum ya. Kenapa disebut surat-surat umum? Karena ini untuk membedakan saja sih sebenarnya antara surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dengan surat-surat yang ditulis oleh yang bukan Rasul Paulus. Karena 2/3 dari Perjanjian Baru itu adalah isinya surat-surat dari Rasul Paulus. Ya. Kurang lebih 12-13 surat itu karya Paulus. Nah, jadi saya hanya mengambil isu-isu penting saja yang kita bahas. Ya, jika memungkinkan kita diskusikan. Oh, oke. Obed, saya mau tanya, atau Lisa, kita tetap ending di jam 9 dan break di jam 8? Iya, Pak. Oke, baik. Ya, berarti pertemuannya makin singkat hari ini ya. Oke, baik. Saya mulai dari surat Roma. Surat Roma. Sebentar. Surat Roma. Bentar ya. Saya masih cari
karena banyak banget yang harus di-share hari ini. Oke, baik. Kita tidak dalam setiap surat-suratnya kita tidak membahas tahun penulisan gitu ya. Tapi kita hanya belajar latar belakang si penerima surat dan si penulis dan si penerima surat. Gitu, dan isu-isu apa saja yang menjadi pokok penting dari tiap-tiap surat tersebut. Oke, kalau kita membahas surat Roma, jadi kita kalau surat Paulus itu gampang mengidentifikasinya. Setiap kali Paulus menuliskan suratnya, paling tidak di pasal 1 ayat 1 sudah tertulis dari Paulus. Jadi kita tidak usah meributkan apakah benar-benar Paulus yang menulis atau orang lainnya. Pasti dari Paulus, atau paling tidak Paulus dan beberapa orang yang ikut menulis. Nanti ada surat-surat yang ditulis secara, ya ditulis sama Paulus sih sebenarnya. Cuma mungkin ya Timotius titip salam, Silvanus titip salam, ya biasalah dalam penulisan surat gitu ya. Nah, tapi yang nulis tetap Paulus. Ide utamanya adalah Paulus. Nah, kalau surat Roma sendiri itu murni Paulus yang menuliskannya. Jadi Roma ini, sorry ini bukan kitab, tapi ini surat. Untuk mempersiapkan jalan bagi pelayanannya ke sana menjelang akhir perjalanan misinya yang ketiga. Jadi surat Paulus ini kepada jemaat di Roma sebagai persiapan dari perjalanan misi ketiga. Kalau kalian baca Kisah Para Rasul yang 2 minggu lalu kita bahas, di kerangkanya itu ada di garis besar penulisan Kisah Para Rasul. Di situ ada semacam timeline gitu ya, semacam timeline dari perjalanan misi Paulus. Ada 3 perjalanan. Nah, surat Roma ini ditulis sebagai persiapan Paulus untuk masuk ke dalam perjalanan misinya yang ketiga. Nanti dia mau ke Roma gitu akhir-akhirnya. Dan memang pada kenyataannya Paulus mengakhiri pelayanannya di kota Roma pada saat pemerintahan Kaisar Nero. Begitu menurut tradisi gereja. Paulus, Petrus itu mati secara syahid atau martir di bawah pemerintahan Kaisar Nero, di bawah kekejaman Kaisar Nero yang sangat memusuhi orang-orang Kristen. Ya, kalau Paulus, Petrus sebagai pemimpin rohani udah pasti dikejar duluan gitu ya. Jadi surat ini menjelaskan pemahaman teologis yang disusun secara rapi berkaitan dengan Injil yang benar. Hal ini disebabkan jemaat di Roma memiliki berbagai pandangan tentang Injil karena latar belakangnya itu adalah orang-orang Yahudi, Kristen Yahudi dan non-Yahudi. Jadi kalau kita ke kota Roma sebagai pusat, sebagai biasalah ibu kota sebuah negara gitu ya, pasti penduduknya bukan terdiri dari satu suku bangsa saja, tapi banyak orang dengan berbagai etnis kumpul di situ. Jadi dengan mudah, supaya lebih mudah hanya menggolongkannya begini, di situ ada orang Kristen, Yahudi dan non-Yahudi. Jadi kalau dalam ngomongin komunitas Kristen berarti ada orang-orang Kristen Yahudi yang memang diaspora ke kota Roma, kemudian mereka menjadi Kristen di bawah pemberitaan Injil Rasul-Rasul. Kemudian ada juga orang-orang Kristen yang non-Yahudi, yang mungkin penduduk asli Roma atau orang yang merantau ke kota itu juga. Jadi banyak latar belakangnya. Nah, Kitab Roma merupakan surat Paulus yang paling panjang dibandingkan dengan suratnya yang lain untuk menjelaskan tentang kebenaran yang berkaitan dengan iman. Jadi Paulus merasa perlu menjelaskan sesuatu yang menyangkut soal iman kepada orang-orang Kristen di kota Roma. Karena memang pada abad-abad pertama meskipun gereja baru lahir, ajaran sesat juga banyak berseliweran di situ ya. Jadi ajaran sesat itu bukan hanya sekarang, bukan hanya menjelang akhir zaman gitu ya, menjelang akhir dari akhir zaman hari-hari ini, tapi udah jadi zaman gereja mula-mula juga sudah banyak ajaran sesat. Kalau kita pelajari kitab Yohanes kemarin ditulis karena alasannya untuk mengcounter ajaran sesat yang bernama Gnostik. Ya, itu salah satu alasan Injil Yohanes ditulis. Nah, itu kan masih awal-awal, sekitar abad pertama ini semua. Ya. Penulisnya Paulus. Nah,
kemungkinan besar karena ini ditulis menjelang hari-hari terakhir Paulus, sebagaimana kita tahu bahwa Paulus itu punya duri dalam daging yang sudah didoakan, dia minta berkali-kali kepada Tuhan, tapi Tuhan nggak sembuhkan. Banyak penafsir mengatakan bahwa kemungkinan besar duri dalam dagingnya Paulus itu adalah sakit mata. Ya mungkin entah itu katarak kalau dalam bahasa zaman sekarang atau bagaimana, karena memang Paulus sudah tidak bisa melihat. Dan pada saat menulis kitab Roma, surat Roma, dia menggunakan tenaga penulis yang bernama Tertius untuk menuliskan suratnya. Nah, jadi memang bukan Paulus yang menulis secara fisik, tapi idenya, kata-katanya didikte atau dituturkan sendiri oleh Rasul Paulus kepada Tertius, gitu ya. Jadi bisa dianggap bahwa memang Pauluslah yang menulis surat ini melalui tangan Tertius. Penerimanya siapa? Nah, tadi saya sudah katakan, penerimanya adalah orang-orang Kristen di kota Roma yang terdiri dari orang-orang Kristen Yahudi dan orang-orang Kristen non-Yahudi. Ya. Tahu tidak perlu. Nah, ini tujuannya nih kita bahas. Surat yang ditujukan Paulus pada jemaat di Roma ini, mereka dapat surat yang ditujukan Paulus kepada jemaat di kota Roma supaya mereka dapat menghadapi tekanan dari orang-orang Yahudi maupun orang-orang Roma. Dalam surat ini Paulus menyatakan kerinduannya untuk pergi ke Spanyol dan melewati kota Roma. Selain itu Paulus menjelaskan tentang anugerah Allah yang menyelamatkan melalui Injil, kebenaran Injil. Seperti saya pernah katakan juga bahwa orang Kristen itu punya musuh dua paling tidak. Ya, secara fisik ya. Secara fisik tuh mereka ditekan dari dua belah pihak. Pertama dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menekan orang-orang Kristen, termasuk di dalamnya artinya menyalibkan Yesus ya. Apalagi pengikutnya gitu. Tuhannya aja disalibkan, apalagi pengikutnya gitu ya. Jadi mereka menganggap bahwa orang Kristen adalah menyimpangkan ajaran Taurat. Taurat itu monoteisme, sangat fanatik terhadap satu-satunya Allah, Allah yang esa. Lalu muncul anak manusia dari Nazaret yang bernama Yesus mengaku sebagai anak Allah, sebagai Allah. Lalu gitu ya. Dia dimusuhi oleh orang Yahudi. Kemudian dari Roma dianggap sebagai orang Kristen, dianggap sebagai pembuat kekacauan. Ya, dianggap sebagai pembuat kekacauan. Akan waktu itu kalau teman-teman ingat bahwa Yesus itu difitnah melarang orang-orang Israel membayar pajak kepada orang Roma pada saat itu. Padahal Yesus mengatakan apa? Berilah apa yang wajib diberikan kepada Allah dan bayarlah kepada pemerintah, kepada kaisar apa yang wajib diberikan kepada kaisar. Jadi menurut Yesus bayar pajak kepada kaisar itu boleh. Kewajiban seorang warga negara. Tapi dipelintir oleh orang-orang Yahudi, disebar fitnahnya sampai kepada orang Roma, kepada pemerintahan Roma, bahwa Yesus menghasut orang-orang banyak untuk tidak bayar pajak kepada orang Kristen, kepada kaisar. Nah, itu jadi salah satu alasan mengapa Yesus ditangkap. Ya, pengikutnya habis juga. Jadi Paulus ingin menguatkan orang-orang Roma bahwa penderitaan menjadi sesuatu yang hakiki, keniscayaan bagi orang-orang percaya pada zaman itu. Ya, 2 minggu lalu saya pernah mengatakan misalnya konteksnya Roma 8 ya, ada kata kamu lebih dari pemenang. Lihat konteksnya apa di situ. Jangan konteks itu dikenakan kepada kita hari ini, nggak bisa. Ya, kita baca ya. Bagaimana mereka menderita ya. Roma 8. Sebentar. Roma 8. Ini contoh yang paling gampang. Roma 8 ayat 31 kalau nggak salah. Ya, sebab itu apakah akan kita katakan tentang semuanya itu?
Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Lanjut. Nah, ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Nah, ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, ayat 36. Oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Paulus memakai ayat-ayat dalam perjanjian lama dan mengenakannya kepada jemaat di Roma. Mereka tuh udah seperti domba sembelihan. Orang Kristen zaman itu hidup dalam bayang-bayang maut. Orang Kristen zaman itu di kota Roma itu hilang kewarganegaraannya. Dicabut hak-hak nafkah mereka. Diberhentikan dari pekerjaan-pekerjaan mereka. Dikucilkan. Dianggap terasing. Dianggap orang aneh. Dikejar-kejar. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, ayat ini menjadi ayat favorit bagi orang-orang Kristen saat ini, lalu dikenakan semena-mena. Dikenakan begitu saja kepada kita. Pertanyaan saya, orang Kristen hari ini, zaman ini, apakah hidupnya seperti orang Roma? Enggak kan, kita masih bebas kok beribadah. Ya kan? Kita masih bebas kok kalau misal di rumah. Nah, kenapa nggak bisa dikenakan secara langsung bahwa kita adalah orang yang lebih dari pemenang? Karena konteksnya berbeda. Penderitaan orang Roma itu sangat luar biasa. Kalau orang menderita karena Kristus pada zaman itu, Paulus katakan kamu lebih dari pemenang. Nah, sementara implementasinya dalam hidup kita hari ini apa? Beda. Kan jadi Kristen tenang-tenang aja, nggak ada penderitaan. Ya, merasa tidak ada apa-apa. Gitu. Ada kesempatan berbuat dosa. Nah, saya kasih contoh. Kalau kita bisa menderita seperti orang Roma dengan predikat kita sebagai orang Kristen ketika apa? Ketika kita menjalankan kehidupan Yesus. Nah, baru itu bisa dikenakan ayat dalam hidup kita. Ada kesempatan berbuat dosa, kita nggak lakukan berbuat dosa. Ada kesempatan kita korupsi, nggak ada orang yang tahu, hidup kita bisa jadi enak. Memilih tidak, itu menderita. Difitnah, kita diam, itu menderita. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri, itu menderita. Itu menjalani kehidupan Yesus. Baru ayat ini bisa dikenakan. Nah, ini yang saya mau kasih tahu. Tujuannya kenapa? Apa belajar pengantar perjanjian baru? Salah satunya apa? Belajar konteks ayat itu. Belajar konteks kitab itu ditulis. Ya. Supaya nggak main comot ayat lalu teriak-teriak di mimbar, kalau jadi WL teriak-teriak, kalau jadi pengkhotbah teriak-teriak, kamu adalah lebih dari pemenang. Katakan sebelah kiri kananmu, kamu lebih dari pemenang. Padahal nggak ada implikasinya apa-apa dalam hidup kita. Nggak ngerti ayat ini. Nah, teman-teman kalau udah belajar, ngerti nih ayat ini. Jadi, nggak sembarangan pakai. Ya. Oke, baik. Saya lanjutin ya. Nah, ini tema-tema utama dalam kitab Roma, dalam surat Roma. Kebenaran Allah, pembenaran oleh iman, ketaatan iman, tersedianya keselamatan secara umum, kematian dan kebangkitan, Allah dan Israel, ketaatan kepada pemerintah, pemenuhan bagi yang lemah. Ada satu topik dalam kitab Roma yang berkaitan dengan keselamatan ya. Di kitab Roma ini agak sulit, sangat sulit untuk menafsirkannya. Nanti kalau kalian nggak tahu, saya nanti kalian dapat tafsir perjanjian baru atau tidak ya. Tapi kalau menafsirkan surat Roma memang kompleks karena kalimatnya padat. Dalam satu kalimat banyak anak kalimat. Nah, itu perlu ditafsirkan secara hati-hati. Yesus mengajarkan begini, Paulus mengajarkan begini kepada orang Roma. Kalau Israel saja yang menjadi pokoknya, itu kalau nggak berbuah, Tuhan tebang loh.
Saya lupa ayatnya. Nanti ada dalam surat Roma. Israel itu pokok, ibarat pohon. Israel itu pokok. Ya, kalau dia nggak berbuat, Tuhan tebang. Kamu bisa baca dalam Perjanjian Lama berapa juta orang Israel mati karena kebodohan mereka melawan Allah. Ya, apalagi kita nih dicangkokkan, kata Paulus. Nah, Paulus menggunakan ilustrasi pohon. Apalagi orang Kristen ini kan lahir dari Israel ya, Israel rohani lah kalau kita bisa bilang begitu. Kita ini dicangkokkan. Kalau Israel aja Tuhan nggak sayang-sayang untuk dipotong, apalagi kita yang dicangkokkan, kata Paulus. Jadi kita benar-benar mesti hati-hati untuk hidup. Ya. Nah, yang di keempat nih, saya mau kasih highlight tersedianya keselamatan universal. Kenapa Paulus perlu menekankan ini? Karena bagi orang Israel, keselamatan itu hanya bagi orang Israel. Bangsa lain tuh nggak layak untuk diselamatkan. Tahu nggak kenapa Yunus kabur dari panggilan Tuhan? Disuruh ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Kenapa? Karena dia tahu Allahnya itu baik, Allahnya murah hati. Kalau orang bertobat, pasti diampuni. Nah, Yunus tuh nggak mau. Karena buat dia sebagai orang Israel, keselamatan hanya bagi orang Israel. Kan benar tuh, waktu Niniwe bertobat, lalu Tuhan ampuni, nggak jadi hukum. Nah, Paulus mau kasih tahu kepada orang Israel bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk orang Yahudi, bukan hanya untuk orang Israel, tapi buat semua orang. Kenapa? Karena Tuhan menulis Tauratnya dalam hati setiap orang. Kalau untuk orang Israel, ukuran rohani tidak rohani itu Taurat. Ya, teman-teman ya. Jadi kalau mereka taat kepada Taurat, mereka rohani. Betul. Kalau orang Kristen, Yesus mengajarkan lebih tinggi loh. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari para ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak layak masuk kerajaan sorga. Standarnya beda, bukan Taurat lagi, tapi Kristus, tapi Tuhan sendiri yang menjadi hukumnya. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, itu hukumnya. Nah, bagaimana orang yang bukan Yahudi dan juga bukan orang Kristen? Kan banyak banget jutaan suku di bumi ini. Bagaimana kalau mereka belum pernah dengar Injil? Paulus katakan Tuhan menaruh Tauratnya, artinya hukumnya dalam setiap hati manusia. Makanya di mana-mana membunuh itu dilarang. Makanya di mana-mana berbohong itu dosa. Makanya di mana-mana mencuri itu nggak boleh. Mau orang Yahudi kek, mau orang Kristen kek, mau orang non-Yahudi non-Kristen kek, di mana-mana hukumnya sama. Ya. Nah, jadi keselamatan itu bukan buat semua orang. Bukan hanya buat orang Kristen, bukan hanya untuk orang Yahudi. Tuhan mau menyelamatkan semua orang. Gitu ya. Nah, ini Paulus sangat menentang eksklusivisme orang Israel. Jadi konsep keselamatan dalam kitab Roma itu sangat inklusif, bukan eksklusif. Jadi jangan pernah berpikir bahwa di luar Kristen orang bisa binasa. Di luar Kristen masuk neraka. Enggak juga, belum tentu. Kalau dia mengasihi sesama seperti dia mengasihi diri sendiri, paling tidak dia bisa masuk dalam kerajaan sorga. Sebagai anggota masyarakat. Tapi orang pilihan kita, saya dan saudara, itu memerintah bersama dengan Kristus. Beda status. Sama-sama masuk sorga. Tapi beda status, bro. Ya. Jadi kalau masih punya pikiran bahwa keselamatan hanya bagi orang Kristen, salah. Ya, kasihan dong ibu-ibu di desa sana yang kalau kita lewat depan rumahnya kelelahan, kemudian disuruh mampir, suruh nginep, dikasih makan, dikasih minum, dikasih tinggal, dikasih mandi dengan tulus. Ya, banyak orang-orang baik. Mereka nggak kenal Tuhan, nggak kenal Tuhan Yesus, bukan Kristen pasti. Masa Tuhan tega mau masukin orang kayak begini masuk neraka? Jadi keselamatan kita menurut kitab Roma itu inklusif, universal. Ya,
bagi semua orang. Karena Yesus mati bagi semua orang. Bukan hanya bagi orang Kristen. Oke, ini garis besarnya. Kalian bisa lihat sendiri. Oke, mari kita pindah ke 1 Korintus. Dan Galatia, 1-2 Korintus dan Galatia. Satu Korintus, 2 Korintus, Galatia itu penulisnya Paulus semua ya. Siapa Paulus? Dia baca di Filipi. Dia orang Farisi, dia orang Ibrani, suku Benyamin, disunat di hari ke-8. Dalam hal hukum Taurat dia tidak bercela. Dia orang Sanhedrin. Dia orang Farisi. Udah komplit deh. Pokoknya dia rohani banget secara hukum Taurat ya. Secara hukum Taurat. Dia perfect. Ya. Dia muridnya Gamaliel, salah satu profesor Taurat dari kelompok Hillel. Jadi dia generasi ketiga dari perguruan Taurat Hillel. Gitu ya. Penerimanya adalah jemaat di Korintus. Nah, apa sih problemnya? Nah, menurut Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 1-2 yang ditulis oleh Mark Allen Powell, jemaat di Korintus tuh sebenarnya dari sisi usia sudah harusnya makan makanan keras. Sudah dewasa. Tapi sayang, mereka cuma bisa makan makanan halus, susu. Ya. Lama di gereja, lama jadi orang Kristen, tapi minumnya masih susu. Ya, belum bisa makan makanan keras. Jadi kalau sekarang implementasinya mungkin kalau jemaat Korintus tuh kalau dengar khotbah yang keras langsung gatel kupingnya gitu ya. Langsung merah kupingnya lalu mengkritik, wah pengkhotbahnya terlalu keras, pengkhotbahnya galak amat, mengada-ngada dan sebagainya. Padahal itu kebenaran. Ya dianya aja nggak bisa makan makanan keras. Ya, jadi hati-hati teman-teman, jangan sampai kita udah lama di gereja tapi nggak bisa makan makanan keras. Ya. Oke. Penulisan nggak usah. Tujuannya apa sih? Ini banyak konflik. Kalau orang belum dewasa pasti banyak konflik. Coba aja kalian yang sekarang usianya 30 mungkin ada kali ya pacaran sama anak umur 17 gitu. Nah, bayanginnya begitu ya. Kebayangkan ya, pasti banyak konflik. Kenapa? Karena nggak dewasa. Kalau kalian baca di Korintus itu banyak konflik. Ini jemaat kaya nih, Korintus ini kota bandar. Kota bandar. Ya. Kaya jadi dan kota perlintasan perdagangan. Banyak materinya, secara karunia banyak juga loh. Paulus perlu membahas karunia-karunia roh di dalam suratnya di Korintus. Mereka banyak memanifestasikan karunia-karunia roh, berkata-kata dengan hikmat, bernubuat. Tapi Paulus memukul mereka dengan pasal 13. Tanpa kasih semuanya sia-sia. Ya. Jadi jemaat di Korintus nih nakal-nakal nih, banyak karunia roh, Tuhan bekerja luar biasa, Tuhan memakai mereka tapi nakal. Itu karena nggak bisa makan makanan keras, ya, nggak dewasa. Sampai masalah perjamuan kudus saja di 1 Korintus 11 tuh Paulus perlu memberikan tutorial, semacam tutorial bagaimana melakukan perjamuan kudus yang benar. Itu aja ribut, karunia roh ribut. Makanya ayat 13 itu semacam gong gitu ya, semacam gong buat dalam suratnya ini, tanpa kasih semua sia-sia. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Itu ditulis dalam surat 1 Korintus. Dan kurang ajarnya lagi, jemaat Korintus itu nanti ada hubungannya dengan surat 2 Korintus. Jemaat Korintus itu disusupi oleh para rasul-rasul palsu
ajaran-ajaran palsu yang mengatakan bahwa Paulus itu adalah rasul palsu. Maling teriak maling ini. Ya. Jadi rasul-rasul palsu ini atau guru-guru palsu ini menyusup. Mereka tahu nih jemaat Korintus nggak bisa, orangnya labil lah gitu ya. Disusupin, bilang Paulus tuh bukan rasul loh, dia tuh bukan bagian dari 12 murid Yesus loh. Meragukan itu kerasulannya, gitu ya. Jadi mereka didirikan Paulus, diajarin Paulus, tapi mereka sendiri meragukan kerasulan Paulus. Ini agak kurang ajar juga nih ya. Jadi agak bandel, sangat bandel gitu ya jemaat Korintus ya. Nah, kebijaksanaan dan kekuatan, salib Kristus, kebangkitan tubuh, dan kasih ini tema-tema utamanya. Lihat, kasih itu menjadi gong, ditaruh di paling akhir sebagai bagian tema terakhir. Ya. Jemaat di Korintus juga sempat meragukan kebangkitan Kristus. 1 Korintus 15. Paulus harus menekankan kembali soal kebangkitan Kristus. Kalau Kristus nggak dibangkitkan, sia-sia kepercayaan kita. Jadi nggak mungkin Yesus itu nggak bangkit. Yesus memang mati, tapi dia bangkit. Kalau ada yang ngajarin bahwa Yesus nggak bangkit, itu salah, kata Paulus. Sia-sia semua. Ya. Ini garis besarnya. Kita lihat. Ya. Nah, ini dia. Saya mau kasih highlight di sini. Paulus tuh sampai begini loh. Paulus itu mengajarkan juga kepada jemaat di Korintus untuk memberi kepada jemaat di Yerusalem. Nanti ada hubungannya dengan surat 2 Korintus. Ini tema ini ngikut terus nih soal bantuan kepada jemaat Kristen di Yerusalem. Karena apa? Karena di Yerusalem itu orangnya jadi jemaatnya jadi susah. Itu yang tadi. Jadi semua di pemerintahan di semua kota-kota atau negara-negara yang ada di dalam pemerintahan Roma itu kalau ada orang Kristen susah di situ. Termasuk di Yerusalem. Hal-hal buruk juga mereka terima. Jadi Paulus perlu dalam tanda kutip menggalang dana dari jemaat-jemaat yang dia dirikan. Yuk bantu yuk saudara-saudara kita yang di Yerusalem yuk. Ya, ini berlanjut nih sampai ke 2 Korintus nih. Ajakan Paulus untuk memberi kepada jemaat, bagi jemaat di Yerusalem membantu. Kalau di 2 Korintus dikatakan gini, jemaat Makedonia aja miskin loh, tapi mereka masih mau memberi loh. Ayo kamu yang diberkati Tuhan, sudah menerima kasih karunia Tuhan, kaya dalam segala hal. Nah, kaya dalam segala hal yang tadi saya katakan, secara karunia, secara rohani mereka kaya. Karunia-karunia dinyatakan secara luar biasa di Korintus. Secara jasmani juga mereka bukan orang-orang miskin. Nah, di Makedonia aja orang miskin mau memberi, di Korintus harusnya bisa lebih banyak memberi, kata Paulus gitu. Nah, ini surat 2 Korintus. Nah, kalau surat 2 Korintus ditulis oleh Paulus dan Timotius lewat perantaraan Titus nyampeinnya ya. Ini Paulus berkonflik dengan jemaat Korintus yang tadi saya katakan karena disusupi pengajar sesat, mereka meragukan kerasulan Paulus, jadi ada konflik. Jadi kayak semacam kayaknya Paulus takut juga gitu. Bukan takut apa-apa ya. Jadi menghindari konflik dulu. Jadi dia nggak mau datang dulu. Dia tulis surat yang keduanya ini lewat Titus. Jadi Titus bawa suratnya kepada jemaat di Korintus. Mereka baca, mereka dengar, mereka responnya gimana? Nah, Titus balik lagi ke Paulus. Ngabarin bahwa jemaat Korintus keadaannya begini. Ya. Sama jemaatnya. Nah, ini mereka juga dipengaruhi pengajaran luar, bahkan praktek penyembahan berhala, karena memang masih sangat kental di situ. Tujuannya apa? Surat ini ditulis kepada jemaat di Korintus untuk tidak berhubungan dengan orang-orang yang tidak bermoral, supaya kehidupan jemaat tidak tercemari oleh mereka. Ya. Nah, ini tema-temanya: penghiburan di tengah penderitaan, sukacita di balik fitnah, membantu yang miskin sebagai wujud kasih Allah. Yang ketiga yang tadi saya jelaskan, mereka tetap diajak Paulus untuk memberi kepada jemaat di Yerusalem. Nah, Paulus banyak difitnah nih, tapi dia tetap bersukacita.
Ada penghiburan di tengah-tengah penderitaan. Paulus karena jemaat Korintus meragukan kerasulan Paulus sampai perlu ngomong begini loh. Sampai kalau kalian baca ya, kalau sempat kalian baca, Paulus semacam membuat list penderitaan. Ya, istilah saya, Paulus seperti membuat list penderitaannya. Ini loh, aku udah ngalamin ini loh. Manusia jasmaniku tuh semakin merosot. Kemah ini, dia menganggap tubuhnya ini kemah. Satu kali kemahku akan dibongkar nih. 2 kali karam kapal, dipagut ular, dipukuli, disesah 40 kali kurang 1 pukulan. Itu sama dengan Yesus 39 kali dicambuk. Ya. Aku sudah ngalamin ini loh. Paulus mau ngomong kepada jemaat Korintus, aku sudah ngalamin ini untuk pemberitaan Injil. Masa aku rasul palsu sih? Ya. Cuma Paulus bilang di 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18, aku nggak fokuskan perhatianku kepada hal-hal yang lahiriah. Ini tubuhku nih makin hancur nih. Aku nggak fokus ke situ, tapi aku memfokuskan kepada apa yang akan aku dapat kelak, yaitu kemuliaan kekal. Karena kemuliaan kekal itu melebihi dari penderitaan ringan di bumi ini. Buset, 39 kali dicambuk, 2 kali karam kapal, dipagut ular, terkatung-katung di tengah laut, itu dianggap penderitaan ringan. Ringan dibanding apa? Dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang Paulus akan terima. Jadi bandingannya itu ya. Nah, ini garis besarnya. Kalau boleh saya meng-highlight ya, kita baca di 2 Korintus 8. Saya merasa perlu membahas ini supaya teman-teman bisa membetulkan apa yang salah. Ada ayat-ayat di dalam 2 Korintus 8 ayat 9 yang seringkali dipakai oleh para pendeta yang mengajarkan teologi kemakmuran. Saya baca begini ya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi ayat ini seringkali dipakai oleh para pengajar teologi kemakmuran mengatakan bahwa kalau orang Kristen itu nggak boleh miskin, nggak boleh susah hidupnya, nggak boleh menderita. Kenapa? Karena Yesus sudah menjadi miskin, dari kaya menjadi miskin, supaya orang percaya kita ini yang miskin menjadi kaya. Ya, konteksnya adalah Paulus lagi ngerayu jemaat Korintus untuk memberi bagi orang-orang Kristen di Yerusalem. Nah, Paulus bilang, kamu nu sudah menjadi kaya loh. Kaya apanya? Yang tadi saya katakan, kaya karena mereka banyak mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Secara rohani, karunia roh bekerja dengan luar biasa dalam pelayanan gereja. Secara jasmani mereka bukan orang miskin. Ya. Konteksnya itu. Jadi bukannya berarti orang Kristen nggak boleh menderita. Kalau orang Kristen miskin itu salah, dosa, belum kasih perpuluhan gitu ya. Bukan itu konteksnya. Konteksnya Paulus sedang mengajak orang Korintus untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Lalu ada lagi ayat yang suka diplesetin juga. Nah, bentar ya. Hilang nih. Ada juga yang mengatakan bahwa semakin banyak memberi, semakin banyak diberkati. Menabur sedikit akan menuai sedikit, menabur banyak akan menuai banyak. Nah, itu seringkali menjadi ayat senjata bagi para pengajar teologi kemakmuran untuk mengajarkan ini. Tapi konteksnya sama. Konteksnya sama. Kata menabur di situ, kata menuai di situ tidak mengandung unsur banyak sebenarnya. Dalam bahasa aslinya itu terizo, menuai itu artinya begini. Apa yang ditabur orang itu akan dituainya. Orang akan menuai apa yang dia kerjakan.
gitu. Secara proporsional pasti, tidak berlimpah-limpah. Jadi kalau kasih pemberian kepada gereja jangan bisnis, ya teman-teman ya. Jangan ngarepin ngasih 100.000 dapat 1 juta. Itu namanya ngajak bisnis sama Tuhan. Ya, jangan ngasih perpuluhan 1 juta minta 10 juta dari Tuhan. Ya, itu ngajak bisnis, itu ngajak dagang. Konsepnya nggak begitu. Jadi apa yang kita tabur, kita akan menuai sesuai apa yang kita tabur. Orang akan menuai dengan hasil kerjanya. Gitu ya. Ya, ini kan apa ya, Paulus meyakinkan kepada jemaat Korintus untuk memberi bagi orang-orang susah di Yerusalem. Ya, secara proporsional. Kalau mau silakan cek kamus arti kata menuai dalam bahasa Yunani itu teritso. Setiap orang akan menghasilkan apa yang dia kerjakan secara proporsional. Jadi mesti dilurusin nih pikiran ini. Kalau ngasih persembahan kepada Tuhan, udah jangan dihitung-hitung. Jangan dianggap sebagai sebuah tabungan. Jangan dianggap sebagai sebuah investasi. Gitu ya. Nabung 1 juta dapat 10 juta atau dapat 100 juta. Enggak begitu. Ya. Oke. Galatia. Kita ke Galatia dulu baru kita break ya. Oke. Nah, di Galatia ini isu yang paling hangat itu adalah meluruskan ajaran sesat yang berkaitan dengan hukum Taurat. Jadi ada orang-orang yang mengajarkan kepada jemaat di Galatia, kalau mau menjadi Kristen yang sah itu harus melakukan Taurat. Salah satunya adalah sunat. Ya. Jadi Paulus bilang enggak begitu. Kalau yang sudah bersunat ya sudah bersunat. Kalau yang tidak bersunat ya nggak usah sunat. Ngapain gitu? Jangan terganggu dengan masalah hukum Taurat karena kita tidak lagi hidup di dalam hukum Taurat. Bukan berarti hukum Taurat itu salah ya. Ya, karena Yesus sudah menggenapi hukum Taurat. Jadi kalau kita yang tidak bersunat, ngapain harus sunat? Gitu kata Paulus. Jangan berpikir kalau nggak sunat nggak Kristen betul gitu, nggak Kristen tulen, salah. Nggak ada hubungannya. Kalau orang Israel, orang Yahudi jadi Kristen, ya karena mereka sudah bersunat. Waktu mereka menganut hukum Taurat, ya mereka sudah bersunat pasti. Di umur ke-8 tuh pria itu sudah sunat. Nah, bagi orang Kristen yang non-Yahudi nggak usah sunat gitu kata Paulus. Nah, ini Galatia ini meluruskan ajaran gitu. Jadi ada orang-orang yang mengajarkan kalau mau jadi Kristen yang beneran gitu ya, itu sunat. Karena orang Israel disunat. Loh, nggak ada hubungannya. Kita orang Israel sama Israel gitu. Nah, ini saya ngomong dalam bahasa sehari-hari ya supaya lebih mudah dimengerti ya. Isu besarnya begitu. Sampai Paulus mengatakan begini, "Hai kamu orang Galatia yang bodoh." Sampai galak banget gitu Paulus sama orang Galatia ini. Bodoh banget mereka. Mereka nggak hidup dengan hukum. Karena kan orang Galatia itu bukan orang Yahudi. Orang Galatia bukan orang Yahudi. Nggak ada orang Yahudi di situ. Ya Kristen aja. Nah, kalau ada orang Yahudi bersunat, jangan ikut-ikutan orang Yahudi bersunat. Gitu. Nggak ada hubungannya antara kekristenan dengan Taurat. Sebenarnya teman-teman ya, kenapa minggu lalu kayak 2 minggu lalu saya udah pernah bahas belum ya? Kenapa akhirnya rasul-rasul keluar dari Yerusalem pada saat aniaya besar melanda gereja mula-mula? Salah satu alasannya adalah supaya Tuhan mau memisahkan antara kekristenan dan Yudaisme atau hukum Taurat. Mereka kan nggak boleh lagi. Orang Kristen itu kan orang Yahudi kan biasa beribadah di sinagog kan. Ya gereja kecil lah. Kalau gereja-gereja kan di bait Allah gitu ya. Nah, orang-orang Kristen masih beribadah. Orang-orang Yahudi Kristen masih beribadah di sinagog. Masih. Ya. Di kota-kota itu ada sinagog-sinagog. Nah, ketika aniaya melanda mereka tidak diperbolehkan lagi beribadah di sinagog. Salah satu alasan yang paling masuk akal adalah Tuhan mau melepaskan mereka
dari keyahudian. Tuhan mau memisahkan mereka dari Taurat. Taurat itu buat orang Yahudi. Orang Kristen itu hukumnya adalah Tuhan sendiri. Hidup menurut kehendak Tuhan. Hidup menurut cara Tuhan. Ya. Sehati sepikir kalau dalam bahasa Paulus kepada orang Filipi adalah seperasaan dengan Yesus. Apa yang Tuhan mau itu yang kita kerjain. Gitu. Oke, baik. Tema-tema utamanya klaim Paulus terhadap otoritas Kristus dan hukum. Nah, ini dia Paulus membedakan hukum Kristus dan hukum Taurat. Ini garis besarnya. Oke, baik. Kita break dulu atau mau buka pertanyaan? Kayaknya break dulu deh, Pak. 5 menit ya. 5 menit. Kita akan selesai di 8.45. Oke, Pak. Atau 8.50. Oke, sip. Makasih, Break dulu. Pak. Teman-teman kita break dulu. Oke, kita mulai dengan surat-surat penjara. Surat-surat penjara itu apa sih? Surat-surat penjara artinya ya surat-surat yang ditulis Paulus ketika beliau ada di dalam penjara. Dan surat itu adalah Efesus, Filipi, dan Kolose. Ya. Ini 3 surat penjara. Bentar. Ini topiknya. Sebenarnya saya langsung bahas ke siapakah orang-orang Efesus ya. Efesus yang pasti itu bukan orang Yahudi. Di Efesus itu kebanyakan memang orang-orang Kristen yang bukan Yahudi. Kota ini masih sangat kental dengan penyembahan berhala. Dan Efesus adalah bagian dari salah satu dari 7 jemaat yang dikirimi surat oleh Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu. Ya kurang lebih tempatnya saat ini ada di apa yang disebut sekarang ini Istanbul, ibu kota Turki. Ini Efesus, Filipi, Kolose itu termasuk perjalanan Paulus ke Asia Kecil. Karena kalau kita tahu Turki itu kan sebenarnya ada di 2 benua. Ada bagian yang merupakan bagian Asia, ada bagian yang merupakan bagian dari Eropa. Gitu. Dan Efesus ini masuk ke dalam kota-kota yang disebutkan di dalam atau jemaat-jemaat yang disebutkan di dalam surat Wahyu kepada Yohanes itu, surat-surat yang ditulis oleh Yohanes itu adalah pesan dari Tuhan Yesus kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil. Dan itu rata-rata jemaat itu berada di sekitar Istanbul hari ini. Dan ironisnya jemaat-jemaat tersebut sudah tidak ada lagi sisanya. Ada bahkan gereja terbesar di dunia, Hagia Sophia, yang menjadi pusat dari kekristenan Eropa di bagian timur. Itu hari ini kalau teman-teman ikuti berita beberapa bulan lalu sudah menjadi gedung ibadah dari saudara kita, ya saudara sepupu kita. Itu menjadi sesuatu yang ironis. Sebelumnya jadi museum dulu, padahal ini menjadi gereja termegah pada saat itu, Bizantium. Bahkan ada terjemahan bahasa Yunani versi Bizantium, tapi gereja-gereja itu runtuh. Gereja-gereja di timur itu runtuh. Sekarang gereja-gereja, ajaran gereja memang sangat dinominasi oleh dari teolog-teolog barat. Ya sama juga sih, mereka jadi kafir hari ini.
karena tidak lagi menempatkan Yesus di tempatnya yang benar. Gitu ya. Nah, sebenarnya awal mulanya jemaat Efesus itu jemaat yang lebih baik dibandingkan jemaat-jemaat yang lain yang didirikan oleh Paulus, dibandingkan dengan jemaat-jemaat yang didirikan oleh Paulus yang di tempat lain. Kenapa? Karena di dalam surat Efesus tidak tampak kemarahan Paulus. Tidak tampak Paulus meletup-letup ngomongnya. Tidak tampak Paulus kasar ngomongnya. Beda dengan jemaat di Korintus, dikatakan kamu tuh makannya susu aja, minumnya susu, nggak bisa makan makanan keras. Orang Galatia dibilang orang bodoh karena masih mau pakai Taurat dalam hidupnya. Seperti tadi saya sudah jelaskan. Tetapi Efesus ini lumayan rapi tempatnya, jemaatnya. Tapi kalau kalian perhatikan, kalian baca surat Efesus, sebenarnya surat ini nih, kalau surat yang pendek-pendek ini sehari dibaca juga selesai sih. Dan beberapa jam juga udah selesai sih, sekali baca gitu ya. Itu kalau kita baca dari pasal 2, itu Paulus, kalau bahasa saya, ini agak bawel sama mereka. Padahal mereka jemaat yang baik-baik. Tapi Paulus sangat menjagai mereka dengan berbagai nasihat. Sangat mengcover mereka dengan berbagai nasihat. Pasal 2 ditulisin, kamu ini sudah mati karena harusnya kamu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Tapi karena kasih karunia Allah, kamu diselamatkan. Bukan hasil usahamu, tapi karena kasih karunia Allah. Ya. Jangan ada yang membanggakan diri. Kita ini buatan tangan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus melakukan pekerjaan baik. Nah, pasal 3 di situ Paulus juga menasihati bagaimana kehidupan mereka seharusnya sepadan dengan Injil gitu ya. Kemudian kepadaku yang paling hina di antara orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Pasal 3 ayat 8. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ya, Paulus cukup memberikan pencerahan atas rahasia-rahasia rohani kepada jemaat Efesus. Pasal 4, Paulus bawel lagi nih. Ya, ini hal-hal praktis loh yang Paulus ajarkan. Hendaklah kamu rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkan kasihmu dalam hal-hal yang membantu, peliharalah kesatuan roh. Ya, satu tubuh satu roh, sebagai bagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Kita ini satu Allah Bapa, satu Allah yang di atas semua dan di dalam semua, dan seterusnya. Nah, di pasal 5 Paulus menasihatkan lagi, jangan hidup dalam kecemaran, jangan hidup dalam percabulan. Karena di Efesus itu masih banyak kuil penyembahan berhala yang tadinya didirikan oleh karena kan masih kuat ajaran Helenisme ya. Jadi dewa-dewi orang Yunani itu masih sangat dipuji di situ ya, masih sangat didewakan di situ. Dan ini memang masih kental. Kalau kalian pernah dengar Dewi Artemis segala macam itu ya, Dewa Zeus itu di Efesus. Ya. Dan biasanya kuil-kuil penyembahan berhala itu diselenggarakan, diadakan juga para pelacur bakti. Jadi itu kalau orang-orang sana setelah menyembah berhala, mereka para pria itu tidur dengan para pelacur yang ada di sekitar mesbah itu. Ya. Dan bahkan melakukannya di depan mesbah. Di depan mesbah penyembahan berhala. Ya. Jadi Paulus cukup ketat untuk menjagai jemaat Efesus. Jangan hidup dalam percabulan. Ya. Disebut saja pun nggak boleh, kata Paulus. Ya, jangan kata-kata kotor, kosong, ya, nggak boleh. Nah, ini yang menjadi ayat pamungkas Efesus 5 ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif.
Bagaimana kamu hidup itu dalam bahasa aslinya itu dalam kata aslinya peripatete dari kata peripateo. Artinya bagaimana kamu berkelakuan. Ya. Perhatikan dengan seksama, perhatikan dengan ketat bagaimana kamu berkelakuan. Nah, ini juga menjadi ayat yang baik buat kita kalau kita menyandang menyandang predikat sebagai anak Allah. Perhatikan bagaimana kita hidup, bagaimana kita berkelakuan. Jangan omongan kita, tingkah laku kita tidak bedanya dengan orang-orang di luar Tuhan. Ya. Kehidupan kita ini bukan sekedar tidak melanggar dosa atau melanggar moral. Kehidupan kita ini harusnya selaras dengan pikiran dan perasaan Kristus kalau menurut Filipi. Apa yang Yesus rasa, apa yang Yesus pikir itu ada dalam hidup kita. Jadi mengenakan kehidupan Kristus. Jadi standarnya bukan hukum Taurat, tapi Tuhan sendiri. Kalau cuma nggak melanggar hukum moral umum, agama lain juga bisa lakukan itu. Banyak orang yang lurus hidupnya. Sepanjang tidak menyentuh atau tidak melanggar hukum moral umum. Tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak mabuk-mabukan, tidak main perempuan, tidak pokoknya yang alim leh banyak kok. Tapi Yesus berkata, kalau kehidupan keagamaanmu, kalau kebenaranmu, karena itu pakai kata aletheia, kalau kebenaranmu itu tidak lebih baik dari hidup keberagamaan atau aletheia-nya ahli Taurat dan orang Farisi, kamu nggak layak masuk kerajaan sorga. Jadi betapa tingginya dan luhurnya kehidupan kita gitu ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada tuh dalam teks aslinya tuh tebus. Lebih tepat mengatakan tebus waktu yang ada. Jadi waktu yang kemarin kita udah buang tuh tebus. Kalau dulu kita udah hidup nggak benar, hidup semaunya, meskipun kita jadi Kristen dari kecil mungkin, warga Kristen, anak pendeta mungkin, tapi hidup kita tuh nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya hidupnya lurus-lurus aja, nggak melanggar moral, nggak pernah dipenjara gitu gara-gara nyolong, gara-gara berzina, gara-gara berjudi, nggak pernah. Aman sih, tapi kalau itu nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita jadi dosa. Nah, Paulus ajarin tebus sekarang. Hidup seperti orang bijak. Ya, jangan bodoh. Tapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, memang itu kerja kita hari ini. Itu yang pesan Paulus kepada jemaat di Efesus. Jemaat yang aman, jemaat yang alim, jemaat yang nyaris tidak pernah ada masalah. Tapi Paulus intensif untuk menasihati dia mereka untuk hidup lurus. Oke. Filipi. Nah, ini ada yang mengatakan bahwa ini kitab sukacita katanya, karena ayat terkenalnya itu Filipi 4. Bersukacitalah di dalam Tuhan, ucapkanlah syukur dalam setiap keadaan, nyatakanlah segala permohonanmu di dalam doa dan ucapan syukur. Maka Allah sumber segala damai sejahtera akan memelihara kamu. Ya. Dan seterusnya. Nah, ini kitab sukacita, padahal nulisnya di penjara loh. Ya. Padahal nulisnya di penjara, tapi Paulus bisa mengatakan sukacita. Aneh juga ya Paulus ya. Jadi bagi Paulus penderitaan ini tidak sebanding dengan upah yang akan dia terima. Jadi dia tetap bersukacita. Surat ini ditujukan kepada jemaat yang ada di Filipi yang mungkin ditulis selama masa penahanan Paulus di Roma sekitar tahun 61 sampai 62. Ini menjelang kematiannya juga ya. Jadi dia tulis. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah ingin menyampaikan terima kasih kepada jemaat di Filipi karena mereka telah membantu Paulus dalam segi materi. Jadi jemaat Filipi ini rajin mengirimkan berkatnya kepada Paulus selama Paulus ada di di penjara. Dan biasanya Paulus itu kalau dia di penjara setelah dia mendirikan jemaat,
Itu kan memang Paulus bukan gembala, jadi dia pergi ke satu kota ke kota lain membuka jemaat, rasul lah. Dan biasanya dia meninggalkan jemaat itu kepada orang yang bisa dia percaya. Nah, dalam hal ini Epafroditus lah yang ditunjuk menjadi perwakilan Paulus di Filipi. Dan jemaat Filipi telah berbaik hati kepada Epafroditus yang saat itu sakit dan hampir mati. Jadi Paulus berterima kasih untuk hal itu. Tema-temanya inkarnasi. Nah, ini Filipi 2 ini terkenal yang Yesus mengosongkan diri atau melakukan kenosis atau pengosongan diri menjadi sama seperti manusia. Allah yang menjadi manusia. Kemudian ada topik kerendahan hati, penderitaan dan sebagainya. Ini garis besarnya. Kolose. Ini sama juga jadi salah satu jemaat di Asia. Ini surat ini ditulis juga berbarengan dengan bersamaan dengan peristiwa Paulus di dalam penjara ya, sama-sama surat penjara. Nah, ini ada jemaat lagi-lagi urusannya dengan para pengajar palsu. Ya, dia mengharapkan jemaat Kolose kembali ke jalan yang benar dan meninggalkan ajaran palsu tersebut. Ini temanya. Oke, kita lanjut ke nggak semua harus kita bisa bahas. Kita lanjut ke sebentar. Tesalonika. Kita lanjut ke Timotius dan Tesalonika. Tesalonika dan Timotius. Nah, saya mau bahas tentang surat 2 Tesalonika dulu ya, dan nanti ke Timotius. Nah, ada satu tema menarik di dalam surat 2 Tesalonika. Untuk lengkapnya nanti kalian baca sendiri ya ininya diktatnya ya. PowerPoint-nya. Nah, di dalam surat 2 Tesalonika ini ditulis oleh Paulus dan Silvanus dan juga Timotius. Ya, yang seperti tadi saya katakan, Paulus tidak tunggal menulisnya tetap Paulus, tapi di situ ada Silvanus dan Timotius semacam nitip salam gitu ya, menyampaikan pesan juga. Nah, isu yang paling kental di surat 2 Tesalonika adalah tentang pemahaman yang salah mengenai akhir zaman. Jadi saat itu, ya ini mirip-mirip sama kejadian-kejadian yang pernah terjadi di dunia dan juga di Indonesia. Jadi menganggap bahwa Tuhan akan datang segera, jadi mereka berhenti kerja. Kan di Indonesia pernah ada tuh ya, ngumpul di satu tempat, Tuhan udah mau datang, mereka pada berhenti kerja, nungguin Tuhan Yesus datang, tapi Tuhan nggak datang sampai hari ini. Ya, tapi udah keburu berhenti dari kerjanya gitu ya. Dan sama nih mirip di jemaat-jemaat di Tesalonika nih dia diajarin sama orang-orang sesat, Yesus mau datang gitu ya. Udah nggak usah kerja, ngapain gitu, berhenti kerja kok toh Yesus mau datang gitu. Tapi Paulus menentang ajaran itu karena memang nggak ada yang tahu. Tandanya Yesus datang tuh nggak ada, cuma satu, waktu sangkakala berbunyi. Nah, kapan itu nggak ada yang tahu. Ya, cuma Bapa yang tahu. Mari kita baca ya. Nah, 2 Tesalonika 2 ayat 1 tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan oleh orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Nah, ini nggak ada yang tahu kapan Tuhan mau datang. Bahkan mereka berhenti kerja. Nah, karena udah berhenti kerja jadi nyusahin orang. Nah, ini Paulus marah di sini. Ya.
Paulus marah. Paulus bahkan mengatakan begini, tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut jalan yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Bayar, artinya Paulus bayar, mau makan tuh bayar, nggak gratisan. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya diikuti. Sebab waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah, Paulus harus marah sama mereka. Jadi orang nggak kerja itu, nggak produktif itu nyusahin orang. Paulus bilang kami mengabarkan Injil, harusnya kami dapat makan dari Injil. Tapi kami bekerja loh. Paulus ngapain? Bikin tenda untuk menghidupi pelayanannya. Supaya dia tidak menjadi beban bagi jemaat yang dia layani. Itu kerja keras. Paulus itu tukang tenda dan mungkin juga penyamak kulit. Untuk bisa mencukupi pekerjaannya dalam melayani Tuhan, mendirikan gereja-gereja. Dia nggak mau jadi beban. Meskipun Paulus berhak untuk mendapatkan itu dari jemaat yang dia layani, tapi Paulus nggak ambil. Supaya apa? Supaya kami menjadi teladan. Jadi Paulus bilang kalau kamu nggak kerja, kamu nggak boleh makan loh. Nah, konteksnya apa buat kita hari ini? Implikasinya apa buat kita? Kita ini masih muda, rata-rata kerja, berprestasi di bidang kita masing-masing. Nggak usah harus jadi pendeta, nggak harus jadi pendeta, nggak harus jadi full timer. Dimanapun kita berada, itu tempat kita bekerja. Itu tempat Tuhan memaksimalkan kita. Nah, harusnya kita maksimal dengan bidang kita masing-masing. Saudara apa? Sales, saudara apa? Guru, saudara apa? Dokter, silakan. Berprestasilah. Kalau masih jadi mahasiswa, hasilkan IP yang terbaik. Jangan nunda-nunda tugas, jangan nunda-nunda uji. Udah waktunya kumpul tugas, masih nunda-nunda. Yuk buang-buang waktu. Apa yang ada di tanganmu kerjakan. Ini Paulus ngomong. Kalau orang malas jangan makan. Jangan mau gratisan. Paulus bilang, kami aja bekerja gitu ya. Jadi harus diketahui bahwa orang-orang muda. Nah ini saya tekankan gini ya. Buat teman-teman kan kita rata-rata masih muda lah ya. Produktif lah. Hasilkan sesuatu yang baik dari tangan kita. Karena akan datang masanya di mana kita tidak lagi produktif. Atau paling tidak bisa produktif seperti sekarang. Di usia sekarang. Ada banyak keinginan nanti tenaganya udah nggak ada. Akan ada banyak keinginan, ada cita-cita, tapi badan banyak penyakit. Udah nggak bisa apa-apa. Terbatas. Jadi mumpung masih ada waktu, mumpung masih muda, kerjakan dengan terbaik. Dengan hasil terbaik. IP-nya 4 lah, minimal 3,9. Ya, jangan asal-asalan bikin tugas. Jangan copy paste, jangan plagiasi. Saya nggak tahu nih kalian nyengir-nyengir apa enggak ya. Kalau nyengir-nyengir berarti berasa gitu ya. Ya yang biasa copy paste. Nih, saya kan kasih tugas nih ya. Bikin sendiri. Jangan sama, jangan copy paste dari bukunya, jangan copy paste dari teman. Bikin sendiri. Ingat, yang tidak bekerja jangan makan. Kalau mau makan, kalau mau hidup enak, kerja keras hari ini. Kami katakan karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja. Melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Gosip, drakor mulu, nonton, jalan-jalan nggak jelas gitu ya. Bukan nggak boleh nonton ya, nggak boleh hangout, bukan. Tapi harus jelas. Banyak hangout sama kerja, jebol juga kantong. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Ya, jangan mau gratisan. Oke, kita lanjut ke
Nah, bahkan di sini ditulis ya, salah satu tema utama dari 2 Tesalonika adalah masalah kemalasan atau pengangguran. Kita lanjut ke Timotius. Saya rangkum saja 1 dan 2 Timotius. Timotius ini adalah anak murid, boleh dibilang murid kesayangan Paulus kali ya. Dan Timotius ini ditulis ketika hari-hari terakhir Paulus, semacam surat wasiat. Surat wasiat untuk mewarisi pelayanan Paulus. Karena di sini ditulis terutama di 2 Timotius ya. Kalau di 1 Timotius itu ini Timotius, Titus, Filemon itu disebut surat-surat pengembalaan, surat-surat pastoral. Karena isinya berkaitan dengan pelayanan praktis. Kalau surat 1 Timotius tuh Paulus mengarahkan Timotius supaya bagaimana cara memilih diaken, bagaimana cara memilih penatua, bagaimana cara mengarahkan orang, menempatkan orang. Nah, itu Paulus ajarkan itu. Tapi kalau surat 2 Timotius ini sangat sangat berbau surat wasiat. Nah, terutama pasal 4. 2 Timotius 4. Ini ada nasihat-nasihat terakhir. Ayat kelima dikatakan begini, tapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil dan pada harinya, tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi jelas ini ayat-ayat ini adalah menunjukkan bahwa surat 2 Timotius adalah surat yang ditulis oleh Paulus saat-saat menjelang kematiannya. Semacam surat wasiat. Dan ayat 7 ini sering dipakai. Ayat 7 dan 8 sering dipakai ketika ada ibadah penghiburan. Ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Ayat 7 terutama itu sudah sering banget kalau kalian pergi ke rumah duka atau menghadiri pemakaman, ayat ini sering banget ditulis ya di bunga-bunga atau di nisan. Bukan nggak boleh sih, cuma pertanyaannya adalah apakah yang meninggal itu sudah benar-benar mengakhiri hidupnya dengan sudah bertanding dengan baik dan mencapai garis akhir dan telah memelihara iman? Itu aja pertanyaannya. Kalau selama hidupnya lebih banyak melakukan hal-hal yang jauh dari kehendak Tuhan, mungkin ayat ini tidak perlu ditulis dalam batu nisan atau di bunganya. Ya, ini sih buat saya juga, buat teman-teman juga menjadi pertanyaan. Jangan nunggu kita mati nanti, lebih baik hari ini dipersiapkan. Ya, apakah nanti kalau kita mati, kita sudah dalam keadaan mengakhiri pertandingan yang baik? Kalau dalam kita surat Ibrani menulis pertandingan yang diwajibkan bagi kita, perlombaan yang diwajibkan. Karena kebanyakan hidup kita berlomba, bertanding untuk pertandingan yang tidak diwajibkan bagi kita. Apa itu? Ya, berlomba mempertunjukkan hartanya, berlomba mempertunjukkan kedudukannya. Bukan yang nggak boleh jadi orang penting. Boleh. Selama itu bagian yang Tuhan percayakan buat kita, oke. Bukan yang nggak boleh punya mobil mewah, nggak boleh. Kalau itu bagian yang Tuhan kasih buat kita, silakan. Tapi bukan itu tujuannya. Ya. Pertandingan kita adalah menjadi seperti Kristus. Itu pertandingan, sampai mati pertandingannya. Nah, waktu mati, kita mengakhiri pertandingan dengan baik apa enggak? Karena kepada ketujuh jemaat di kitab Wahyu, Yesus menuliskan apa? Yesus
berkata apa kepada Yohanes? Barang siapa menang, seperti aku menang. Jadi ya Yesus sudah menang. Enggak otomatis kita menang. Kita harus bertanding seperti Yesus bertanding. Sampai akhir. Yesus menang, enggak otomatis kita menang ya. Tolong catat baik-baik. Yesus menang, enggak otomatis kita menang. Kita punya pergumulannya sendiri, kita punya salib sendiri, kita punya via dolorosanya sendiri, sama seperti Kristus, cuma beda kasus, beda situasi, beda zaman. Ya, itu yang menjadi bagian kita. Apakah kita mengakhirinya dengan seperti Kristus menang sampai mati di kayu salib, atau cuma sampai Taman Getsemani doang, lalu kita kabur? Nah, pertandingannya sampai mana kita? Pertandingannya sampai Bukit Golgota, atau cuma sampai Getsemani lalu kita kabur? Itu pertanyaan kita. Buat kita, apakah kita mengakhiri pertandingan yang baik seperti Paulus, seperti Yesus, seperti rasul-rasul yang lain? Oke, kita capcus ke mungkin ini terakhir. Filemon. Saya mau bahas satu topik penting di Filemon. Sebentar ya. Ini ada nilai penting Bang saya mau share hari ini. Filemon ini boleh dikatakan rekan kerja ya, karena di dalam ayat 1 itu karena Filemon ini cuma satu pasal, jadi langsung ditulis ayat 1, ayat 2, ayat 3 gitu ya. Jadi kalau misalnya Filemon atau Yudas 1 atau Yudas 2 itu bukan 2 pasal, karena pasalnya cuma 1, jadi langsung ditulis ayatnya gitu ya. Nah, Paulus mengenal Filemon cukup baik untuk memanggilnya sahabat dan rekan kerja. Nah, jadi satu ketika si Filemon ini punya asisten rumah tangga namanya Onesimus. Tapi karena kelakuan Onesimus yang tidak baik menyebabkan dia melakukan pelanggaran di rumah Filemon. Dia mencuri di rumah Filemon. Dia kabur lalu ketangkap, masuk penjara. Dia masuk penjara ketemu Paulus ceritanya. Ya, ketemu Paulus. Paulus tahu ini Onesimus ini asisten rumah tangganya Filemon. Lalu Filemon ketakutan, dia merasa bersalah sekali dengan si Onesimus ini merasa bersalah sekali dengan Filemon. Lalu dia cerita kepada Paulus. Nah, Paulus dalam suratnya kepada Filemon membahas soal ini. Ya sudah, Paulus menasihati Filemon, ampuni. Ampuni, ya. Jadi kamu harus mengampuni. Dan akhirnya karena ketika Onesimus ini dibebaskan dari penjara, surat Paulus sudah nyampe dulu ke Filemon untuk bisa menerima Onesimus kembali bekerja di rumahnya dan mengampuni kesalahan Onesimus. Karena Filemon ini orang yang baik hati, nurut sama Paulus, akhirnya Filemon memenuhi nasihat Paulus dengan mengampuni dan menerima Onesimus kembali bekerja di rumahnya. Ya, kita lihat ya ayatnya ya. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan oleh karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku di dalam penjara. Jadi Onesimus ini asisten rumah tangga Filemon dianggap anak sama Paulus di penjara. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang dia sangat berguna bagimu dan bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, yaitu buah hatiku. Jadi Onesimus itu dianggap buah hatinya Paulus. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku di penjara karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu. Jadi Paulus menghormati Filemon. Dia nggak mau ambil Onesimus, dia suruh balik. Sebab itu, karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, itu sebagai saudara yang kekasih.
Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu secara manusia, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Karena engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Jadi Paulus minta, mohon banget kepada Filemon, tolong terima Onesimus seperti kamu menerima aku. Karena dia buah hatiku. Jadi setiap kejahatannya Paulus bilang, aku akan membayarnya. Ya. Jadi karena itulah akhirnya si Filemon menerima Onesimus bukan sebagai asisten rumah tangga lagi, tapi diperlakukan seperti saudara. Nah, ini nilainya baik nih buat kita nih teman-teman. Jadi emang sulit sih, saya juga merasa sulit, saya juga masih berjuang. Puji Tuhan belum ada yang menyakiti saya lagi sampai hari ini. Tapi kalau ada, pasti saya perlu perjuangan untuk bisa menerima orang itu sebagaimana Tuhan menerima dia. Dan itu perlu perjuangan. Ini yang saya bilang menderita. Jadi orang Kristen tuh menderitanya begini. Ya. Orang menyakiti kita, berbuat jahat kepada kita, memfitnah kita, melukai kita. Tapi Paulus ajarin nih kepada Filemon, terima dia sebagai saudaramu, bukan lagi sebagai hamba. Pembantu salah nyolong dianggap saudara, buset deh. Tapi ini nilai loh, nilai Kristus loh yang diajarkan Paulus kepada Filemon, dan puji Tuhannya Filemon nurut. How about us? Bagaimana dengan kita? Saya bisa ngomong karena memang belum teruji. Bagaimana jika ada orang menyakiti saya? Sudah berkali-kali orang menyakiti saya, dan puji Tuhan dengan berdarah-darah akhirnya saya bisa mengampuni. Dengan berdarah-darah ya, tidak langsung bisa mengampuni. Saya mengampuni dengan perlu waktu. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Untuk menguji apakah kita sudah menjadi orang yang bisa mengampuni, perlu ada orang yang menyakiti kita. Terujinya di situ. Ya. Jadi hari ini saya tidak hanya menyampaikan informasi. Kalau kalian perhatikan, hari ini sangat berbeda. Saya tidak hanya menyampaikan informasi-informasi tentang surat, tapi saya mencoba meng-highlight topik-topik penting dalam setiap surat untuk kita bisa pelajari dan kita ambil nilainya dalam hidup kita. Karena ini kebenaran. Kita kebenaran. Ada banyak kan tadi ya saya sudah bahas dari surat Roma dan sebagainya. Surat Roma itu bicara soal kalau Israel aja yang menjadi pohon pokoknya Tuhan tebang kalau dia nggak berbuah, apalagi kita cuma cangkokan. Tuhan nggak sayang sama kita kalau mamanya kita belagu sama Tuhan. Kalau kita macam-macam sama Tuhan, jangan anggap jadi orang Kristen tiket masuk surga itu sudah kita pegang. Harga mati, no. Israel aja Tuhan potong, apalagi kita yang cangkokan. Roma bilang gitu. Ya, jadi kita harus jaga hidup kita. Galatia juga kita tidak hidup lagi dalam hukum Taurat, tapi hidup Tuhanlah yang menjadi hukum kita. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di Filemon terakhir kita bicara soal pengampunan. Bagaimana kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, yang menyakiti kita, melukai kita. Enough. Tidak semua surat saya bisa bahas, karena waktunya terbatas. Jadi surat Paulus dan surat umum sudah terpenuhi dalam pertemuan ini. Nanti teman-teman yang hadir dari pertemuan pertama, absennya 4. Tanggal 2, 9, 16, dan 23 ya. Tapi kalau umpamanya bolong-bolong ya, yang bolong-bolongnya jangan dikasih bintang. Jangan dikasih bintang. Taruh bintang di mana teman-teman hadir. Ya. Oke, saya rasa cukup. Nanti minggu depan pertemuan terakhir kita bahas kitab Wahyu. Saya rasa bisa lebih seru karena ini biasanya topik eskatologi cukup seru gitu ya. Oke, jangan lupa ya siapa hadir. Kemudian tugasnya mulai dicicil. Cuma laporan baca kok. 4 kitab Injil aja. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, bikinnya per topik Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu ya. Dari bukunya Pak Handri Chandra. Oke, Lisa, bisa ya? Bisa ya? Atau kurang susah? Saya kasih yang Mark Allen Powell lagi ya.
Mark Allen Powell ya, bahasa Inggris ya. Sudah cukup, Pak. Itu saja dulu. Oke, sip. God bless ya. Ada pertanyaan? Sesi pertanyaan 3 menit ya, Pak. Iya. Kayaknya oke lah ya, hari ini aman lah ya. Obed, saya mau tanya, itu Roy Sinaga itu siapa ya? Apa yang WL di Rehoboth ya? Betul, Pak. Kok dia nggak pernah datang sih? Iya, karena bentrok sama jadwal pelayanan, Pak. Jadi memang beliau sulit hadir ya. Karena minggu ke 1 dan 3 beliau juga kuliah kan. Oh Jadi, iya, kuliah 1-3 kuliah betul. Ya. Tapi dia udah dapat ini di semester 1. Oke, tidak ada pertanyaan? Saya serahkan kepada Lisa sama Obed. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Doni atas pertemuan hari ini. Mungkin Pak Doni bisa sekaligus pimpin kita di dalam doa penutup, Pak. Oke. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pertemuan singkat ini dengan nilai-nilai rohani yang bisa kami dapatkan lewat pelajaran pengantar perjanjian baru dari surat-surat Paulus dan surat-surat umum. Tolong kami tidak hanya mengerti secara knowledge, tapi bisa menjadi sesuatu yang hidup di dalam hidup kami. Kami menghidupi kebenaran, menghidupi kehidupan Kristus lewat pelajaran hari ini. Terima kasih Bapak, tuntun kami agar kami bisa sesuai dengan kehendak-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, terima kasih. Berkati semua tim dalam 180 Movement ini biar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih Pak Doni.